Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, terutama anak-anakku yang dicintai Tuhan yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk biak di pagi hari ini. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu semuanya? Ya, Romo harap kamu sehat-sehat saja bersama dengan keluarga. Romo harap kamu bisa mengikuti Ekaristi ini dengan hati yang gembira, ya. Ya, seperti biasanya kita merayakan perayaan Ekaristi khusus untuk anak-anak di minggu yang kelima, tetapi untuk kali ini kita merayakan secara istimewa melalui streaming. Tidak apa-apa, ya, meskipun Romo juga rindu dengan suara kalian, ya, pada saat kalian bertugas kor, menyanyi, lalu mazmur, bacaan, tapi untuk hari ini biar kakak-kakak pendamping yang bertugas melayani kalian dalam Ekaristi ini. Ya, baik. Anak-anakku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pengikutnya, mengundang kita untuk menjadi pengikutnya. Ya. Dan kita sebagai murid-murid Kristus diajak untuk setia mengikutinya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kepada para muridnya, tentunya juga kepada kita semua, jika seseorang ingin mengikuti aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya dengan memikul salib kita masing-masing. Salib besar telah dibawa oleh Yesus untuk keselamatan kita, untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Yesus berkorban untuk kita dan tergantung di kayu salib yang besar, yang ia panggul, ya, mengikuti jalan salib di Golgota. Hari ini kita apabila ingin mengikuti Yesus, maka diajak untuk menyangkal diri, memikul salib-salib kita dan mengikutinya. Maka pertanyaan kita tentu, Romo, salibnya itu kayak apa, Romo, yang harus tak pikul, ya? Apa salib di meja itu tak bawa ke sana kemari, tak gendong gitu? Atau bagaimana, Romo? Nah, hari ini Romo Udit membawa kepada anak-anakku semua sebuah permenungan tentang bagaimana salib itu harus kita bawa, harus kita panggul karena kita murid Yesus dan kita mengikuti Yesus di depan kita yang berjalan membawa salib besar itu. Ya, Romo punya animasi yang sudah Romo buat tadi pagi, ya, untuk anak-anakku semua. Bagaimana kita gambarannya mengikuti Yesus di dalam jalan salib, ya. Romo membuat salib dari kertas yang keras, kertas bekas, dan inilah gambaran bagaimana salib itu akan kita pikul mengikuti Yesus dengan ukuran yang seperti ini, ya. Salib itu bentuk yang menjulang atas bawah itu panjang, sementara yang ke samping lebih pendek. Beda dengan salibnya palang merah, ya. Kalau PMI itu kan salibnya panjangnya yang bawah atas sama, kanan kiri sama, ya. Ini enggak. Inilah salib yang dibawa oleh Yesus dan kita diajak untuk mengikutinya, memanggul salib ini juga. Romo juga membuat gambar kita, ya, umatnya yang diajak untuk memikul salib itu. Ayo anak-anak biak mengikuti saya, Yesus bilang, ya. Ayo mengikuti saya, dipikul salibnya masing-masing. Nah, ini Romo peragakan bagaimana salib ini harus kita pikul. Ya. Romo ini gambar sendiri loh, ya. Tidak digambarkan orang atau tidak meniru gambar siapapun, ini Romo buat sendiri. Kira-kira beginilah kita berjalan, ya. Kira-kira beginilah kita mengikuti Yesus memanggul salib kita. Ya, jalannya menanjak. Mirip dengan Yesus yang membawa salib itu, ya. Jelas? Mau lihat ini. Yesus mengajak kita memanggul salibnya. Mengambil salib kita masing-masing dan berjalan, ya. Ini berjalan, lalu kadang jatuh karena capek perjalanan, ya. Waduh, capek sekali rasanya. Ya, kadang kita mengeluh, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa malas.
Lalu apa yang kita pikirkan? Dia mikir, ya kita mikir, ini ada apa sih yang membuat salib saya itu kok berat? Di sini kemudian, biar enteng, biar ringan tak potong saja salibnya. Ya. Lalu kita kemudian memotong, ambil gergaji, tapi ini Romo bawanya gunting, karena kalau gergaji nanti terlalu besar di sini ya. Romo gunting ini, salibnya Romo kurangi panjangnya. Aduh, jatuh. Ya, potongan ini isinya apa? Di sini ada tulisan yang kita potong, ya, yaitu tulisannya adalah tekun belajar dan kata membantu orang tua. Jadi salib kita sebenarnya masing-masing di situ bentuknya adalah apa? Kita itu harus rajin dan tekun dalam belajar. Itu salib kita yang harus kita bawa. Kita juga harus membantu orang tua pada saat orang tua itu sedang mengerjakan pekerjaannya, mungkin membersihkan kamar, menyapu lantai, mencuci piring, apapun yang kita bisa, mungkin kita bisa bantu, kita lakukan itu. Tapi karena kita kadang kala malas, kadang kita itu capek, kita merasa tidak suka, menggerutu dan mengeluh, maka salib itu kita potong. Hilang sudah saya tidak mau bantu orang tua, sudah saya tidak mau belajar. Saya tak bermain saja. Salib itu memang kemudian menjadi lebih ringan. Ya toh? Berkurang cukup banyak ini menjadi lebih ringan. Berjalan lagi mengikuti Yesus anak-anakku ya. Berjalan, berkeringat seperti Romo yang berkeringat. Ya. Kemudian naik, jalannya naik, jatuh, kadang-kadang kita capek. Ngeluh lagi. Aduh kok enggak enak ya mengikuti Yesus, kok capek gini rasanya ya. Bagaimana ini? Ya, idenya muncul lagi. Tak potong lagi supaya lebih ringan. Akhirnya dia mengambil gergaji lagi, ya, dipotonglah lagi satu. Ini, Romo potong, tek, ya. Apa ini yang jatuh? Bentar ya. Potongan yang kemudian telah dipotong ini, di situ ada tulisan rajin berdoa. Ternyata salib kita salah satu yang harus kita tekuni untuk mengikut Yesus sebenarnya adalah rajin untuk berdoa. Nah, anak-anakku yang terkasih, kadang kita malas, kadang kita merasa capek, ngantuk. Ya, mau doa makan saja malas karena lauknya enak, buru-buru cepat-cepat makan, enggak perlu doa. Oh, enggak dilihat mama, oh enggak dilihat papa, enggak berdoa. Malas untuk berdoa, jenuh. Maka kita potong salib kita untuk mau punya waktu untuk Tuhan, hadir bersama Tuhan. Maka salib yang di dalamnya tertulis rajin berdoa ini kita ubah menjadi malas. Kita potong itu. Nah tentu kemudian menjadi lebih ringan lagi. Wah enteng nih salibnya, terasa ringan, saya tidak berdoa. Kalau tadi kan tidak belajar saja, sekarang saya tidak perlu doa, jadi ringan ini. Ya, jadi ringan salib ini tak bawa, berjalan lagi nih, tek, berkeringat, ya capek, kemudian jatuh. Yesus kan di depan membawa salib yang besar, kita mengikuti itu. Ya, Yesus tidak lihat, saya tak istirahat dulu, capek gitu ya. Duduk lagi dia melihat, wah mumpung tidak ada yang lihat, kayaknya bisa tak potong lagi nih, supaya lebih ringan lagi, nanti jalan saya bisa enteng ini ya. Akhirnya nakal lagi nih, dipotong lagi nih bawa potongan ya. Satu lagi dipotong. Ya. Dan satu potongan tadi di dalamnya juga ada dua tulisan yang ada di situ. Tulisannya apa ini? Romo baca ya. Tulisannya adalah patuh kepada orang tua. Patuh pada perintah orang tua dan guru. Ada dua. Inilah yang juga menjadi sebenarnya salib yang harus kita bawa kalau menjadi murid Yesus, yaitu apa? Kalau mama papa menasehati, didengarkan, kemudian dilaksanakan, ya. Tidak kemudian bermain sendiri, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak mau dengarkan guru-guru menasehati kita, tidak kita taati. Ya.
Ngomong biar ngomong, malah kita jawab dengan kata-kata yang sifatnya itu melawan. Ya, ini beban, lalu tak potong saja, saya tidak mau dengarkan orang tua, saya tidak mau dengarkan oleh guru-guru, saya mau jalan sendiri, manut pikiran saya sendiri. Dan akhirnya ia sungguh-sungguh mewujudkan potongan itu dan salibnya tinggal lebih pendek lagi. Nah ini, salibnya jadi lebih kecil lagi nih anak-anak. Kita lihat kan? Ringan nih, lebih ringan dari yang tadi, jauh lebih ringan. Nggak perlu rajin belajar, nggak perlu rajin berdoa, nggak perlu dengarkan kata-kata orang tua, dah wis sak karepe dhewe. Ya, mau apa? Terserah saya dong. Mama papa menasihati, biarin, nggak saya dengarkan. Orang tua nggak didengarkan, guru pun tidak didengarkan. Jadilah salib itu ringan. Hidup ini rasanya bebas gitu ya. Tapi belum. Dia masih melihat lagi. Wah, ini salib saya kok capek, ini rasanya kok harus ada yang dipotong lagi ya. Apa ya, kok masih berat sekali. Kemudian dia berkehendak motong lagi. Saya potong lagi saja, supaya salibnya berkurang lagi. Nah, potonglah salib itu lagi. Menjadi lebih pendek lagi nih ya. Tek, tek, tek. Ya, ini anak-anak yang terkasih. Potongannya besar nih. Potongannya lumayan besar, dan di sini sekali lagi ada hal yang kita buang, kita potong. Apa itu tulisannya? Ikut kegiatan biak, ya, baik di gereja maupun di lingkungan, di wilayah. Malas aku melu, ini kan libur, ini saatnya bermain. Malas aku, ini kan saatnya jalan-jalan, saatnya nonton TV, kok diajak bina iman anak Katolik itu buat apa? Ya, malas masih ngantuk. Libur-libur kan enaknya tidur. Nah, kemalasan itu adalah bentuk di mana kita memotong salib yang harus kita bawa itu. Karena salah satu salib yang kita bawa dari Yesus itu adalah tulisannya, anak-anakku mengikuti kegiatan bina iman. Baik di rumah, lingkungan, wilayah maupun di gereja. Ini kemalasan kita. Nah, kalau sudah tidak ikut itu, kemudian kita tidak dengarkan orang tua, tidak belajar, ya rasa-rasanya jadi sangat ringan ini. Waduh, ringan sekali berjalan. Ya, bahkan mau nyalip salibnya Yesus ini di depan Yesus berjalan dengan sangat besar karena ringan. Ya, tapi namanya kita, ya kadang-kadang kemalasan muncul lagi. Kok masih berat lagi ya? Saya kurangi satu lagi Masih pengen kurangi satu lagi. Kemudian kita potong lagi. Ya, apa sih ini yang dipotong? Kita lihat, yang kita potong kemudian adalah mendengarkan, membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah ini, satu hal yang penting, kita diajak untuk mendengarkan, membaca sabda Tuhan dari kitab suci, maupun dari renungan di dalam aplikasi handphone, internet, yang baik untuk kita. Ya, ada Rehan yang membantu kita untuk merenungkan itu. Ini tidak mau kita lakukan, ini enggak penting, kita potong saja biar salibnya jadi ringan. Waduh, ini akhirnya tidak lagi jadi salib, anak-anakku. Yang dibawa oleh ini tidak lagi jadi salib, tapi jadi kayak palang merah saja ini, kayak angka plus ini, kayak huruf plus ya. Tidak ada, tapi ringan. Tapi ingat, di balik apa yang ringan itu, begitu sampai di puncaknya, ternyata di sana itu ada jembatan yang anak-anakku semua diajak oleh Yesus berjumpa di puncak itu. Dan jembatan itu ternyata membutuhkan salib kita untuk menjadi perantaranya. Ya, ada jurang yang di situ harus kita jadikan jembatan adalah salib kita masing-masing tadi. Untuk ikut Yesus kan syaratnya ya menyangkal diri, mengikul salib. Dan kita mengikul salib tadi males, kita potonglah. Rajin belajar dipotong, rajin berdoa dipotong, mendengarkan perintah orang tua dipotong, ikut kegiatan biak dipotong, mendengarkan sabda dipotong. Akhirnya begitu sampai di jurang itu, dan Yesus sudah menancapkan salib di puncaknya, kita bingung. Teman-teman saya yang salibnya utuh, ternyata bisa itu. Karena ukurannya sudah pas, salib panjangnya tadi. Diletakkan mereka berjalan. Diletakkan mereka bisa berjalan. Nah saya, salibnya tinggal segini.
panjangnya. Begitu ditumpangkan di jurang itu tidak cukup. Lalu bagaimana ini? Kita harus lewat mana? Ya, bingung nih, kita harus lewat mana? Tidak cukup, tidak bisa. Mereka yang bertahan mau belajar mendengarkan perintah orang tua, mau berdoa mendengarkan sabda dan lain-lain itu sampai dengan Yesus, ayo cepat ke sini, salibku tinggal segini, tidak cukup Tuhan. Terus apa ini? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ayo kamu tadi malas, ya, kamu tadi tidak mau membawa salibmu. Iya Tuhan, maaf saya salah. Saya janji tidak akan malas lagi. Saya tidak akan lagi malas berdoa. Saya akan mendengarkan perintah orang tua. Itulah penyesalan kita. Tetapi Tuhan Maha Baik, anak-anakku yang terkasih, bagi kita yang sekarang merenungkan, merasakan bahwa, loh saya kok malas ini, malas itu. Pada saat kita mau untuk memperbaiki diri, maka Tuhan Yesus akan membantu. Ini Romo bawakan lagi sambungannya. Ya, jadi kalau kita masih mau memperbaiki diri dan mengikuti Yesus, disediakanlah sambungan dari salib itu untuk dijadikan jembatan lagi. Untuk itu Romo bawa staples ya. Tadi kan sudah dipotong nih, tidak bisa jalan lagi ke jembatannya. Nah, Tuhan Maha Baik melalui Romo yang baik menstaples ya. Ini supaya apa? Anak-anakku yang tadinya malas diperbaiki. Nah, yang tadinya tidak bisa menyeberang ke jurang itu nantinya bisa menyeberang asalkan mau memperbaiki diri. Inilah yang harus kita perbaiki. Apa itu? Tekun belajar, membantu orang tua, rajin berdoa, ikut kegiatan biak, mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci, membacanya. Nah, di sini juga masih ada yang lain dalam bangunan salib itu yang harus kita bawa anak-anak yang terkasih, ya. Yang harus kita panggul ada banyak, kok balik. Nah, yang harus kita panggul ternyata masih banyak ini. Apa saja Romo untuk saya memanggul salib Yesus itu apa saja yang harus saya bawa? Misalkan ya, membagi waktu dengan baik. Kita punya waktu belajar, punya waktu tidur, istirahat, punya waktu sekolah atau streaming dari rumah untuk belajar dari secara online, untuk waktu untuk makan, waktu untuk bermain. Kita harus bijaksana dan taat dengan waktu yang baik. Mengapa? Godaan kita adalah mainnya banyak, ya, tidurnya banyak, bermainnya banyak, tetapi waktu untuk berdoa, waktu untuk mendengarkan sabda seringkali kurang, karena mungkin kurang menarik untuk kita. Lalu apalagi ini? Rajin menabung, ya, hidup yang hemat. Ini ternyata juga salib untuk anak-anak. Kalau mau mengikuti Yesus, menabung, rajin menabung, kemudian hidup yang hemat. Apalagi berderma, berbagi kepada saudara-saudara yang kurang, itu bentuk salib kita juga. Apalagi itu menjaga kesehatan, ini yang sekarang penting untuk kita. Salib untuk anak-anakku yang sekarang harus diwujudkan adalah menjaga kesehatan. Mandi yang bersih, kalau keluar pakai masker, manut kata-kata orang tua, pakai hand sanitizer sebelum kita makan atau kita beraktivitas yang lain. Inilah salib kita yang harus kita bawa. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah renungan dari Romo untuk anak-anakku dimanapun berada. Tuhan Yesus mengajak kita, siapapun yang mengikuti aku hendaklah menyangkal diri, memikul salib tadi dan mengikut aku. Mari kita bawa ya segala semangat kita, perenungan kita hari ini. Yang malas, mari kita berubah menjadi lebih rajin, khususnya dalam doa dan belajar, membantu orang tua. Dan ingat, jaga kesehatan. Saat kita menjaga diri kita, kita pun menjaga orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.